Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Nabilah dengan NIM 123101138 dari Prodi PGMI kelas 2E. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama, permasalahan pendidikan dan bagaimana penyelesaiannya. Dan yang kedua, apa urgensi pengembangan kurikulum. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa permasalahan pendidikan dan bagaimana penyelesaiannya. Pendidikan adalah isu yang kompleks dan mempengaruhi banyak aspek di dalam masyarakat. Beberapa masalah yang sering dihadapi di dalam pendidikan, yaitu yang pertama, akses terbatas. Banyak di daerah di dunia, terutama di negara yang berkembang, masih mengalami kesulitan dalam memberikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak. Faktor ini seperti jarak, kemiskinan, konflik, atau ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan menjadi hambatan dalam mencapai pendidikan yang inklusif. Solusinya dari permasalahan tersebut adalah pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk memastikan akses pendidikan yang merata dengan membangun sekolah di daerah terpencil, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, dan mengadopsi program pendidikan jarak jauh. Dan yang kedua, permasalahan kedua adalah kualitas pendidikan yang rendah. Banyak negara menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum yang tidak relevan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kualifikasi guru yang rendah dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Solusinya dari permasalahan tersebut adalah pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, meningkatkan pelatihan dan pengembangan guru, serta menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Permasalahan yang ketiga adalah ketimpangan gender. Di beberapa negara, perempuan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Diskriminasi gender, pernikahan anak, dan peran gender yang stereotip menjadi faktor penyebab ketimpangan gender dalam pendidikan. Solusinya dalam permasalahan tersebut adalah pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi ketimpangan gender dalam pendidikan dengan menghapus diskriminasi gender, memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk mengakses pendidikan. Yang keempat, kurangnya relevansi kurikulum. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi dapat menghambat kemampuan siswa untuk bersaing dan beradaptasi di masa depan. Solusinya untuk permasalahan tersebut adalah pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperbarui kurikulum secara berkala untuk mencerminkan perkembangan zaman, memasukkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, dan mempromosikan pendidikan yang berorientasi pada penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Yang kelima, kurangnya pendanaan. Banyak negara yang mengalami kendala dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk pendidikan. Kurangnya pendanaan dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Solusinya untuk permasalahan tersebut adalah pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, mencari sumber pendanaan alternatif, dan melibatkan sektor swasta dalam mendukung pendidikan. Dan yang keenam adalah akses sarana dan prasarana, di mana akses jalan maupun transportasi menjadi suatu hal yang penting dalam perkembangan pendidikan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap akses jalan yang rusak, yang letaknya jauh dari pusat kota, dan banyak juga ditemui siswa-siswi yang tidak mempunyai transportasi pribadi sehingga mereka harus jalan kaki untuk menuju sekolah dengan jarak yang tempuh yang cukup jauh. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di suatu ruang lingkup masyarakat sehingga
siswa-siswi tersebut sulit bersaing dengan siswa-siswi yang lainnya yang memiliki akses jalan yang mendukung dan transportasi yang terjamin, seperti transportasi umum. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat pedalaman yang jauh dari pusat kota, seperti akses menuju sekolah dan memberikan pelayanan berupa transportasi umum yang bersubsidi. Permasalahan pendidikan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan upaya bersama, kita dapat mencapai pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan untuk semua anak. Dan pertanyaan kedua adalah, apa urgensi pengembangan kurikulum? Baiklah, pengembangan kurikulum memiliki urgensi yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pengembangan kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama adalah relevansi dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat adalah kunci untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kurikulum harus dapat memperkenalkan siswa pada keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan nyata. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan kurikulum yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan mengintegrasikan metode pelajaran yang efektif, materi yang relevan, dan penilaian yang akurat. Kurikulum dapat membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan. Kurikulum yang baik harus mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia yang terus berubah. Keterampilan seperti kreativitas, kritis berpikir, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah yang harus ditanamkan melalui kurikulum yang dirancang dengan baik. Dan yang keempat adalah memperkuat inklusi dan keadilan. Pengembangan kurikulum yang inklusif dan berkeadilan dapat memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Kurikulum yang memperhatikan keberagaman dan kebutuhan siswa dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan yang ada. Yang kelima adalah mengintegrasikan nilai dan etika. Kurikulum juga memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Melalui kurikulum, siswa dapat diajarkan tentang nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang penting dalam membentuk karakter yang baik. Dan yang keenam adalah mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Kurikulum yang baik harus mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan yang tidak dapat kita prediksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.